dalam 2 Tawarik pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya baca bagi kita, dalam perikopnya dikatakan Raja Manasye. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinon. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur dan menangkap Manasye dan dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat kisah Manasye ini adalah sangat perlu untuk kita simak sebagai sebuah pengalaman yang dilakukan oleh seorang Manasye, dan Manasye adalah anak dari Hizkia. Dan Hizkia adalah seorang yang pernah berdoa supaya dia dipanjangkan umurnya, sementara pada saat itu malaikat Tuhan sudah mengatakan bahwa Hizkia akan segera mengakhiri hidupnya di dunia, tapi dia berkata, lihatlah apa yang kulakukan, berikan aku kesempatan untuk hidup lagi. Jadi di masa hidupnya itu, di situlah Manasye ini, setelah Tuhan memperpanjang umurnya, maka disitulah Manasye ini lahir. Dan kalau kita lihat pada ayat pertama, dia sangat mudah sekali atau masih disebut umur 12 tahun begitu ya. Umur 12 tahun menjadi raja. Karena pada kala itu sistem kerajaan itu turun-temurun atau sistem dinasti begitu ya, istilah sekarang. Nah,
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Ternyata Raja Manasye ini melakukan sesuatu yang justru berbanding terbalik daripada ayahnya Hizkia. Dia justru membawa ilah-ilah lain atau pemujaan dan penyembahan berhala-berhala lain di rumah Tuhan. Ini adalah sesuatu kekejian yang begitu menyakiti hati Tuhan yang dikatakan oleh Alkitab. Di mana pada ayat yang kedua dikatakan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan oleh Tuhan dari depan orang Israel. Artinya apa yang dulu dilakukan oleh bangsa-bangsa yang Tuhan anggap sebagai kekejian, justru mereka dihalau dari orang Israel, tetapi justru kekejian yang dilakukan bangsa yang dihalau oleh Allah itu pula yang dilakukan oleh Manasye. Maka ayat 3 dikatakan, ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada. Dan ayat yang 4 mengatakan ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman di Yerusalem, namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Namun ayat 5 dikatakan dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Wah, ini sangat berani sekali, saudara. Dia mendirikan mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di pelataran rumah Tuhan. Bahkan ayat yang ke-6, ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan di Lebak Ben Hinon ia melakukan ramal, melakukan telaah, sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Ia menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di sini bagaimana Alkitab menjabarkan apa yang dilakukan oleh Raja Manasye pada saat itu. Di mana bait Allah itu harus suci dan kudus dan tidak boleh dicemari oleh apapun. Namun dengan beraninya Bapak Ibu Saudara, dengan beraninya Manasye ini justru membuat mezbah penyembahan berhala sampai kepada pelataran. Dan ini yang mengakibatkan sebuah masalah besar terjadi atas kehidupannya. Maka apa yang terjadi, saudara, ketika dia melakukan kejahatan demi kejahatan itu, padahal sebenarnya Tuhan mengharapkan adanya mezbah rumah Tuhan, adanya bait suci di sana adalah sebagai wujud bagaimana supaya orang Israel berharap, bergantung, berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan kehidupan mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang Raja Manasye, dan kita mesti mengetahui setiap tindak tanduk perbuatan raja itu sangat mempengaruhi secara langsung kepada rakyatnya. Maka pada saat itu juga di ayat-ayat selanjutnya bagaimana rakyatnya pun menjadi jahat. Bahkan kejahatan mereka sampai pada sebuah titik di mana mereka tidak lagi menghiraukan Tuhan. Pada ayat yang ke-10 dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Waduh. Sebayangkan Tuhan sendiri tidak dihiraukan. Kalau istilah sehari-hari, nggak digubris, nggak disenggol gitu ya. Maksudnya nggak, ya sama sekali nggak dianggap begitu. Udah. Tuhan yang berfirman sama sekali nggak dianggap lagi. Padahal saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maksud Tuhan bagi orang Israel itu pada ayat 8 di sana dikatakan, aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu.
asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang kuperintahkan kepada mereka dengan perantaran Musa, yakni seluruh hukum, ketetapan dan peraturan. Artinya Tuhan sudah mengatakan, kamu akan mengalami damai, kamu tidak akan beranjak dari tanah Kanaan, kamu akan terjaga, kamu akan terlindungi, kerajaanmu akan tetap terjaga jikalau kamu tetap hidup dalam ketetapan dan perintah yang Tuhan sampaikan melalui Musa. Tapi Manasye justru melakukannya hal yang terbalik. Pada ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan oleh Tuhan dari depan orang Israel. Saudara, apa maknanya bagi kita, saudara? Kalau pada kala itu Manasye menajiskan dan membuat sebuah kekejian di bait suci, di bait Allah, dengan patung berhala dan juga penyembahan-penyembahan kepada berhala, bahkan dia pergi kepada peramal, sihir dan segala yang lainnya. Nah, ini adalah merupakan juga peringatan kepada kita pada zaman sekarang. Alkitab sudah mengatakan kita tidak lagi bicara bait Allah itu, tidak lagi bicara gedungnya, tidak bicara bangunan fisiknya, tapi Tuhan mengatakan kamu adalah bait Allah, kamu adalah bait Roh Kudus, tubuhmu adalah bait Allah. Maka itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat apa yang Alkitab jelaskan tentang Manasye ini, mengotori bait Allah, menjadikan berhala sampai kepada pelataran bait Allah, sebuah kekejian yang justru mendatangkan kehancuran baginya. Maka demikian dengan kita pada zaman ini. Alkitab mengatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Maka itu berarti kalau tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, bait Allah, itu berarti Allah mesti bertahta, Allah mesti berdiam, dan Allah itu adalah Allah yang hidup, yang kudus, yang suci, dan itu sebabnya kita mesti benar-benar memperlakukan apa yang sepatutnya dan apa yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana membangun mezbah untuk Allah sebagai wujud daripada penyembahan kita kepada Tuhan. Maka hari-hari ini saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin melihat, waduh ini Manasye jahat banget ya. Tapi tahu nggak saudara, kalau kita juga membuat sesuatu di hati kita menjadi tandingannya Tuhan. Ada yang kita buat di hati kita, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, menjadi tandingannya Tuhan. Artinya ada berhala di dalam diri kita. Jadi dengan kata lain, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, jikalau ada di dalam hati kita ini, kita sedang menaruh sebuah harapan kepada yang lain di luar Tuhan, nah itu namanya berhala. Atau kita sedang mencintai sesuatu yang lain melebihi Tuhan, maka itu adalah sesuatu berhala. Dan apa yang harus terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Manasye menjadikan bait Allah itu tidak lagi dalam kekudusan Allah, tapi sudah dicemari oleh berhala dan juga penyembahan-penyembahan kepada ilah lain. Alkitab mengatakan pada ayat yang ke-11, oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Saudara, di tengah-tengah perasaan namanya Manasye ini merasa berkuasa, bisa melakukan apapun, melawan Tuhan, bahkan seolah-olah Tuhan bisa dihiraukan, seperti yang dikatakan pada ayat 11, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, termasuk kepada Manasye, tapi sama sekali tidak dihiraukan. Maka sebagai bentuk kasih Tuhan, saudara, kalau Tuhan tidak lagi bisa berbicara, maka Tuhan bisa memakai masalah.
Tapi sekali lagi, dalam setiap apapun tindakan Tuhan, prinsipnya adalah prinsip kebaikan. Karena kalau kita melihat di sini sebenarnya Tuhan sudah bicara kan. Tuhan sudah bicara pada ayat 11, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukan. Jadi suara Tuhan sudah tidak dihiraukan, maka berarti harus ada suara lain yang membuat mereka tersadarkan. Maka pada ayat 11, oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Asyur dan menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dengan kata lain, pada saat itu di tengah-tengah Manasye merasa, aku berkuasa, siapapun nggak bisa mengendalikan aku termasuk Tuhan, begitu ya kan? Maka Tuhan mau membuktikan sebenarnya kamu tidak sadar diri, sekalipun kamu merasa berkuasa bahkan bisa melakukan apapun termasuk menghiraukan aku. Nah sekarang saya buktikan, kira-kira seperti itu ya kan. Saya buktikan sampai di mana kira-kira kemampuanmu. Ya Tuhan Tuhan memakai tentara Raja Asyur. Dan pada kala itu sampai Manasye diperlakukan seperti binatang. Yang tadinya dia merasa melebihi Tuhan. Kenapa saya katakan melebihi Tuhan? Sebab Tuhan pun sudah dihiraukan. Tapi ketika Tuhan mau menghajar dia melalui tentara Raja Asyur, dia diperlakukan binatang, seperti binatang sudah. Karena pada kala itu dikatakan, oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Asyur dan menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Jadi dia begitu diperlakukan seperti binatang. Dia begitu dihina, begitu ditangkap dan tidak punya kekuatan dan tidak berdaya. Jadi ini kan sesuatu yang tadinya dia merasa melebihi Tuhan, tiba-tiba dihempaskan menjadi seperti lebih rendah dari manusia, seperti binatang. Maka apa yang terjadi, saudara? Ayat 12. Dalam keadaan yang terdesak ini, maka ia, yaitu Manasye, berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri. Nah, jadi ada kata di sini, ia sangat merendahkan diri. Kenapa ada kata sangat merendahkan diri? Sebab tadinya dia sangat meninggikan diri. Di hadapan Allah nenek moyangnya. Dan ayat 13. Dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Lalu selanjutnya apa yang terjadi setelah dia mengalami sebuah hal yang sangat begitu menghancurkan harga dirinya. Dikatakan pada kalimat terakhir dari pasal 13. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah sering terjadi bagi kehidupan banyak orang. Jadi ketika dia masih berkuasa, masih sehat gitu ya. Masih sehat, masih bisa melakukan apa saja. Nah kita nasihati, kita sampaikan firman, nggak mau tahu. Nggak mau dengar. Tapi setelah mengalami sebuah masalah, tantangan, persoalan, bahkan dia dihempaskan di tempat yang paling rendah sekali. Maka itu biasanya dia akan menyadari siapa dirinya. Nah ini sama seperti Manasye. Tadinya dia menganggap dia Tuhan karena dia merasa bisa menghiraukan Tuhan. Tapi setelah Tuhan hempaskan dia sadar bahwa dia cuma sebutir debu. Lalu pada kala itu dia dalam keadaan yang terdesak itu, dia merendahkan diri. Nah kalau dalam terjemahan-terjemahan lain dikatakan dia meratapi dan meraung, menangis dengan meraung gitu. Saudara bayangkanlah kalau seorang laki-laki yang tadinya sok garang gitu ya, tiba-tiba meraung. Nah kita kan sering lihat begitu ya, ada seperti sekarang di media-media kan kita bisa lihat, tiba-tiba dia garang contohnya. Menghina sebuah lembaga atau
sebuah suku atau mungkin menghina presiden gitu ya. Ada orang kan yang garang dalam video, dia garang menghina apa gitu, dihina dengan kata-kata yang kita dengar sendiri pun rasanya waduh gitu ya. Kok bisa sebegitu kasar, sebegitu garang, dia nantang gitu ya. Saya tidak takut. Tapi kita lihat kan setelah dia ditangkap, maka tadinya yang kita kelihatan garang itu ketika ditangkap mewek. Bahkan ada yang sampai nangis terisak-isak gitu ya. Jadi kita lihat kan kenapa bisa dua respon. Ada di satu saat kelihatan garang, gak takut mati, siapapun mau kulawan gitu ya. Tapi ketika sudah ditangkap, dia bisa nangis, minta maaf. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pada saat dia merasa, pada saat itu, waktu dia menantang itu, dia merasa apa yang dilakukan itu adalah dia punya kemampuan, punya kapasitas, punya kuasa. Dan dia merasa tidak ada masalah atau merasa benar gitu. Tetapi ketika dia tangkap saudara, dia mewek, dia nangis. Nah, itu salah satu contoh sederhana betapa seringnya kita saudaraku yang dikasih oleh Tuhan atau banyak orang ketika kita merasa bahwa kita punya kuasa, punya kemampuan, kita punya uang, punya duit, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi ketika sudah kandas, maka kita mulai melihat Tuhan. Maka itu sebabnya saudara, sama seperti kita, kalau kita lihat itu anak kita sudah mulai lari daripada apa yang kita harapkan ketika kita memberikan sesuatu kepada dia, maka biasanya kita akan menarik apa yang membuat mengalihkan perhatiannya atau membuat dia malah tidak mendengarkan kita. Kita akan sita, kita ambil. Nah, apakah kita menjadi orang yang jahat? Tidak. Tapi di pandangan anak kita mungkin dia berpikir, wah kita jahat, kejam. Tapi saudara, yang ada dalam pikiran kita adalah jangan sampai oleh apa yang diberikan ini membuat dia rusak dan hancur. Untuk apa? Sebabnya banyak orang seperti itu. Saking dia mau memanjakan anak, semua diberi, apa diminta diberi, nanti lama-lama nyawa kita dia minta. Serius Bapak Ibu. Kalau semua kita beri, minta ini dikasih terus, maka dalam pikirannya apa? Dia disetting pikirannya, apapun yang ku minta pasti dikasih. Nanti lama-lama nggak ada lagi yang kita beri, nyawa kita pun diambilnya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan mau mengajar namanya Manasye ini. Kalau Tuhan sendiri pun tidak dihiraukan, ini berarti dia mau binasa, tetapi Tuhan tidak ingin dia binasa. Tuhan pakai tentara Raja Asyur untuk memperlakukan dia seperti hewan, seperti binatang, padahal dia raja loh. Maka pada kala itu, dalam keadaan yang terdesak itu, dia berusaha melunakkan hati Tuhan. Allahnya, ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Dan luar biasanya, kasih karunia Tuhan pada kala itu, Tuhan mendengar doanya. Maka Tuhan mengabulkan dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali. Tuhan membawanya kembali ke Yerusalem. Memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan, nah ini yang jadi intinya. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Tadinya didengar pun tidak lagi. Tadinya bait Allah sudah dia kotori dengan sebuah penyembahan berhala, bahkan sampai ke pelataran bait Allah. Tadinya Tuhan bicara tidak dihiraukan. Sekarang Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Nah, itu yang menjadi tujuan Tuhan, saudara. Tuhan gak pernah mengharapkan kok dia mesti menderita seperti itu, hancur dulu. Enggak. Itu pilihan daripada Raja Manasye. Sama dengan kita. Kerap kali Tuhan harus membawa kita kepada sebuah keadaan-keadaan yang lulu lantah. Bukan karena Tuhan mau sebenarnya. Tapi karena itulah cara terbaik untuk menginsafkan, menyadarkan kita. Seringkali begitu, kita tidak sadar sombong gitu ya. Udah mulai sombong gitu ya. Tapi bahasanya masih rohani.
Semua oleh karena kasih Tuhan, berkat Tuhan, kita bilang begitu toh. Tapi dalam hati kita sebenarnya kesombongan itu terus berkobar gitu. Gua hebat, gua mampu, bandingkan dengan orang lain. Coba orang lain, wah masih udah lebih tua dari saya, dia prestasinya apa? Keberhasilannya apa? Termasuk dalam dunia pelayanan. Maka kerap kali orang seperti ini karena Tuhan cinta padanya, dikandaskan. Dikandaskan, blus. Setelah kandas, lalu mulai melihat Tuhan. Tadinya yang dilihat kan prestasinya. Sekarang dia mulai melihat ke Tuhan. Tuhan tolong. Maka itu sebabnya Bapak Ibu, ayo. Kalaupun kita mungkin lagi dikandaskan hari ini, itu bentuk cinta Tuhan. Supaya kita melihat dia terus. Tapi kalaupun kita pada kala itu, sekala ini sedang dalam berkat dan kelimpahan Tuhan, ayo mata tetap tertuju kepada Tuhan. Jangan tunggu disita. Jangan tunggu diambil. Justru seharusnya ditambah lagi, ditambah. Tapi makin ditambah, mata kita makin tertuju pada Tuhan. Makin ditambah, makin tertuju pada Tuhan. Makin ditambah, makin tertuju kepada Tuhan. Jangan makin ditambah, mata kita jadi kita alihkan kepada berkatnya. Makin ditambah, terus mata kita jadi tutupi. Makin ditambah, mata kita jadi ditutupi, bukan cuma mata kita lagi. Kita pun ditutupi dan sampai kita nggak melihat Tuhan. Maka saking kita tidak melihat Tuhan lagi oleh karena berkat yang diberikan, ya Tuhan mesti ambil itu supaya kita melihat. Karena itu mesti selubung itu mesti ditarik. Tetapi kalau kita terus melihat Tuhan di keadaan apapun yang sedang kita hadapi hari ini, saya percaya bahwa Tuhan akan terus membela kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Dan saudara yang sedang mengalami sebuah tantangan masalah, ayo kita percaya Tuhan punya cinta yang besar yang tidak pernah mengharapkan kehancuran kita, tapi dia mengharapkan keselamatan kita. Dia mengharapkan hidup kita tetap dekat, melekat kepada dia. Amin, saudara. Amin buat firman Tuhan. Kiranya firman ini memberkati setiap kita dimanapun kita berada. Dan nama Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Haleluya.